Salam Budi Luhur, baiklah kita memasuki materi pertemuan ke-12 mata kuliah desain dan pemrograman web. Ya, di pertemuan ke-12 ini kita akan mempelajari tentang percabangan pada PHP dan juga perulangan. Ya, percabangan yang akan kita pelajari itu menggunakan if else, dan juga percabangan switch case. Untuk perulangannya kita akan mempelajari menggunakan while, for, sama for each ya. Nah, selanjutnya nanti ada tugas juga terkait materi MySQL sebagai database untuk yang akan kita gunakan untuk project kita sebelumnya, dan koneksi PHP ke MySQL, query insert, dan query select. Ya, kita langsung saja ke materinya ya. Jadi di materinya ada di halaman ke-7. Nah, untuk kalimat bersyarat ini ya, kalimat bersyarat dalam pemrograman digunakan untuk menguji dua buah kondisi atau lebih. Jika kondisi pertama memenuhi syarat yang diajukan, maka statement kondisi pertama yang akan dijalankan. Ya, sintaksnya seperti ini: if dalam kurung syarat, tutup kurung, buka kurawal, statement kondisinya apa, ya, dan diakhiri dengan tutup kurawal. Berdasarkan sintaks di atas, jika syarat terpenuhi atau bernilai true, maka statement kondisinya akan dijalankan. Ya, misal jika hujan maka saya tidur, gitu. Atau jika hujan maka saya bawa payung, seperti itu ya. Nah, itu untuk satu kondisi saja ya. Bagaimana kalau ada dua kondisi? Itu kita menggunakan else ya. Jadi misalnya if syarat, jika syarat terpenuhi maka jalankan statement kondisi pertama, else selain itu jika syaratnya bernilai false atau tidak terpenuhi maka jalankan statement kondisi kedua. Nah, untuk statement kondisi yang lebih dari dua kita menggunakan else if ya. Jadi if syarat pertama, else if syarat kedua, dan selanjutnya ya. Ini tidak terbatas ya, jadi kondisinya lebih dari dua menggunakan else if. Kita langsung saja latihan ya, biar lebih mengerti ya. Ya, contoh simpelnya seperti ini ya, variabel A 13 isinya ya, variabel B isinya 5. If variabel A lebih besar dari variabel B, jika variabel A lebih besar dari variabel B, maka jalankan statement ini. Jalankan apa? Jalankan echo variabel A lebih besar dari variabel B. Ya, kita coba langsung. Nah, seperti ini ya hasil yang tampil di browser. Jadi hasilnya adalah 13 lebih besar dari 5 ya, karena kondisi syarat yang di dalam if ini terpenuhi ya. Kalau kita misalnya kita ganti kurang dari, hasilnya akan kosong ya, karena syarat yang di sini tidak terpenuhi, karena variabel A kurang dari variabel B itu nilainya false atau salah ya. Seperti itu. Jadi kalau kita pakai else, variabel A lebih kecil dari variabel B. Nah, seperti ini. Baru dia muncul ya. 13 lebih kecil dari 5. Oh, ini. 13 lebih besar dari 5, jika angkanya kita ganti variabel B-nya 50, maka kondisi ini yang terpenuhi, maka statement yang di sini yang akan dijalankan. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya kita coba pakai switch case ya. Selain menggunakan if, kita dapat menggunakan switch case dengan sintaks sebagai berikut. Jadi switch kondisi, case syarat pertama, statement kondisi pertama, break. Nah, seperti itu ya. Kita langsung saja kita coba buat dulu ya.
Nah, seperti ini ya, saya kasih contoh, misalnya variable day isinya adalah hari dalam bahasa Inggris, Monday ya. Jadi echo hari ini adalah hari, ya, di sini penggunaan switch dan case-nya kita akan mengganti variable day-nya itu menjadi bahasa Indonesia. Jadi kalau isinya variable day itu adalah Monday, maka ganti menjadi Senin. Kalau isi variable day itu Tuesday, kita ganti jadi Selasa, kalau Wednesday Rabu, kalau Thursday Kamis ya. Saya buat sampai Kamis saja, nanti untuk Jumat Sabtu Minggunya kalian bisa tambahkan ya. Jadi kalau kita jalankan, maka munculnya seperti ini, hari ini adalah hari Senin. Nah, kalau variable day-nya kita ganti menjadi Wednesday, ya, maka dia akan berubah menjadi hari ini adalah hari Rabu. Nah, seperti itu ya penggunaan switch case-nya. Kalian juga bisa pakai contoh yang ada di materi ya. Jadi jika variabel tujuannya mentok, maka perjalanan ke mentok, maka makan mie ayam seperti itu ya. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari kalimat perulangan. Kalimat perulangan digunakan untuk mengulangi suatu perintah sejumlah syarat yang diberikan. Bentuk perulangan pada PHP dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa cara ya. Yang pertama for, yang kedua for each, yang ketiga while ya. Jadi kalau for itu rumus atau sintak penulisannya seperti ini, for buka kurung nilai awal, koma syarat perulangan, koma pola perulangan, tutup kurung buka kurawal baris perintah yang akan diulang, tutup kurawal. Sedangkan for each ini adalah variable array as nilai, baris perintahnya apa? Kalau while buka kurung lakukan perulangan selama kondisi terpenuhi, tutup kurung buka kurawal baris perintahnya apa ya. Nah, selain itu ada juga menggunakan for loop, while loop, do while. Tapi yang akan kita pelajari tiga ini ya, for each, dan while. Kita coba saja langsung ya. Kita buat file PHP baru. Nah, ini contoh pertama kita menggunakan for ya. Jadi kalau kita lihat balik lagi untuk sintak penulisannya, for buka kurung nilai awal, koma syarat perulangan, koma pola perulangan ya. Jadi nilai awal itu adalah yang ini, variabel i sama dengan 1. Sedangkan syarat perulangannya itu variabel i kurang dari 5. Sedangkan pola perulangannya variabel i plus plus ya, seperti itu. Jadi kalau kita tampilkan hasilnya adalah seperti ini. Ada PHP. Nah, seperti itu ya. Coba ya. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi perulangannya, jadi fungsinya misal kalian diminta untuk membuat angka 1 sampai 1 juta, itu kan tidak mungkin kalian ketik 1, 2, 3 sampai 1 juta baris ya, seperti itu. Ini kita bisa menggunakan fungsi perulangan untuk menghemat waktu. Jadi kalau kalian ketik misalnya sama dengan 100 ya, jadi dia akan mengulangi angka 1 sampai 100. Nah, seperti itu ya. Jadi cukup dengan beberapa baris saja kalian sudah bisa membuat hasil yang banyak seperti ini ya. Nah, misalnya ini pola perulangannya ini plus-plus ya. Kalau plus 2 maka dia akan menjadi plus 2 seperti itu. Nah, seperti ini ya. Nggak bisa plus 2 langsung, dia harus ada sama dengannya. Jadi kalau kita coba kita refresh, nah dia tampilnya seperti ini 135. Nah, pola perulangannya berarti variabel i ditambah 2. Jadi kalau yang pertama adalah 1, baris kedua adalah 1 tambah 2 3, baris 3 3 tambah 2 5, dan selanjutnya seperti itu ya.
Nah, ada beberapa cara lain ya, yang tadi cara pertama. Cara kedua, kalian silakan coba hasilnya sama ya, hasilnya sama. Jadi kalau kalian lihat di sini, harusnya kan sintak penulisannya ada 3 nih. Nilai awal, syarat perulangan, dan pola perulangan. Nah, kalau kalian lihat di pola pertama kan ada semua nih 3. Nilai awal, syarat perulangan, dan pola perulangannya ada. Nah, sedangkan di cara kedua, ini nilai awalnya ada, variabel I sama dengan 1, tapi pola syarat perulangannya tidak ada. Ya, ini kosong, pola perulangannya ada. Nah, di mana syarat perulangannya? Syarat perulangannya ada di dalam if seperti ini. Ya. Nah, sedangkan cara ketiga itu di dalam for ini sama sekali tidak ada 3 syarat sintaknya ya. Jadi nilai awal tidak ada, syarat perulangannya tidak ada, pola perulangannya tidak ada. Syarat perulangannya ada di mana? Oh, nilai awalnya ada di mana? Nilai awalnya ada di atas variabel I sama dengan 1. Syarat perulangannya di mana? Ada di dalam if ini. Variabel I lebih dari 5. Pola perulangannya ada di mana? Pola perulangannya ada di bagian bawah. Variabel I plus plus titik koma. Nah, seperti itu. Ya. Harusnya sama semua, cuman beda di penempatannya saja, sintaknya di mana. Ya. Nah, cara keempat seperti ini. Ya. Cara keempat, semuanya ada di sini. Nilai awalnya, syarat perulangannya, dan pola perulangannya. Ya, seperti itu. Nah, selanjutnya silakan kalian coba kerjakan latihan yang di sini ya. Untuk perulangan for-nya, jadi ada variabel harsat ya, harga satuan sama dengan 5. Jadi di sini dia akan menampilkan perulangan di mana variabel I sama dengan 10, variabel I kurang dari 50, variabel I ditambah 10 ya. Jadi seperti itu. Jadi variabel total sama dengan variabel harsat dikali variabel I. Jadi yang berubah nilainya itu adalah variabel I, sedangkan variabel harsat ini tetap 5 ya. Untuk variabel I ini yang berubah, angka pertama itu akan menjadi 10, selanjutnya 20, 30, 40, 50 seperti itu ya. Jadi nanti hasilnya adalah echo yang ditampilkan di browser adalah 10, variabel totalnya adalah 10 kali 5, 50. 10, 50, seperti itu. Nanti di baris keduanya 20, totalnya adalah 20 kali 5, 100 ya. Seperti itu ya. Silahkan kalian kerjakan. Selanjutnya kita akan coba kalimat perulangan for each ya. Di sini saya jelaskan saja. Jadi for each ini kalau kita lihat di sintaknya, nah ini ya, for each variable array s nilai, baris perintahnya apa ya. Jadi kita sudah pelajari tipe data, ada tipe data array ya. Jadi tipe data array itu menyimpan lebih dari satu nilai. Ya, kalau variabel itu kan menyimpan satu nilai. Contohnya variabel harsat sama dengan 5. Nah, ini kan satu nih nilainya. Sedangkan kalau array itu kita bisa menyimpan nilainya lebih dari satu. Contohnya ini, variabel nilai sama dengan tipe datanya array, isinya ada 7, 5, 6, 8, 9. Nah, jadi ada 5 isi data nih. Ya, jadi seperti itu. Jadi kita mau menampilkan, ini contoh pertama ya. Jadi kita akan menampilkan isi dari array ini. Jadi for each variable nilai as variable value, value. Jadi nanti akan tampil 7, 5, 6, 8, 9. Seperti itu. Nah, contohnya lagi, contoh untuk tipe data array kita bisa membuat dengan cara seperti ini. Cara pertama ini ya, variabel nilai sama dengan array dalam buka kurung, isi nilainya berapa ya. Nah, untuk contoh kedua kita dapat membuat variabel tipe data array itu dengan cara begini, variabel nama, buka siku, Ana sama dengan 7 isinya ya. Jadi nama Ani isinya 8,
nama Ane isinya 7, nama Anu isinya 9, nama Anu isinya 10. Jadi nanti kita for each variabel nama ini ada dua ya. Yang pertama key ya. Jadi untuk sintak penulisannya ini yang di dalam tutup siku dan buka siku dan tutup siku ini adalah key-nya, sedangkan sama dengan titik 2 ini isinya adalah value-nya ya. Jadi nanti yang akan tampil adalah nama Ana nilai 7. Nanti di baris keduanya nama Ani nilainya 8. Baris 3 nama Ane nilai 7. Baris 4 nama Anu nilai 9. Baris terakhir atau baris 5 nama Anu nilai 10. Nah, seperti itu ya. Kalian bisa coba saja. Harusnya tampilnya seperti itu. Nah, ini penjelasannya ya. Jadi for each itu dikhususkan atau digunakan untuk menangkap variabel array ya, seperti itu. Yaitu variabel yang mampu menampung banyak data ya, seperti yang tadi saya jelaskan. Kalau variabel array itu menampung banyak data, lebih dari satu data. Nah, ini cara-caranya seperti ini yang sudah tadi saya jelaskan. Ada dua cara di sini untuk membuat variabel tipe data array. Nah, selanjutnya perulangan menggunakan while dan do while. Ini sama ya hasilnya ya. Jadi kalau kalian buatnya, kita coba saja. Ini kita akan menampilkan sama ya, misalnya. Ini menggunakan while. Ya. Kita akan menampilkan sama dengan yang di atas. Jadi variabel i sama dengan 1, while variabel i kurang dari sama dengan 100, echo variabel i br. Nah, seperti ini ya. Variabel i plus sama dengan 2. Contohnya seperti ini. Kita coba. Nah, hasilnya sama ya. Kalau saya variabel i plus plus, maka 1, 2, 3, 4 sampai 100. Nah, seperti ini. Sama ya, jadi fungsi for sama fungsi while sama, cuman beda sintak penulisannya saja. Kalau while ini sintak penulisannya seperti ini. Nilai awalnya ditulis dulu, variabel i sama dengan 1. Selanjutnya kondisinya ya, menggunakan perulangannya menggunakan while dengan syarat perulangannya variabel i kurang dari sama dengan 100. Nah, untuk pola perulangannya ada di sini. Seperti itu ya. Nah, contoh kedua juga sama ya. Contoh kedua menggunakan do while ya. Jadi kalian bisa coba, nanti hasilnya sama juga dengan yang contoh pertama. Nah, untuk materi bersyarat dan materi perulangan pada PHP sudah selesai ya. Jadi sampai di sini kalian bisa browsing-browsing juga ya untuk mencari referensi yang lain. Untuk pertemuan ke-13 nanti kita akan melanjutkan project kita ya, di mana nanti kita akan localhost bpw ya. Nah, di pertemuan 13 nanti kita akan membuat isi beranda profil galeri buku tamunya dan melakukan koneksi ke database, di mana buku tamunya berisi form yang dapat kita input ya, formnya, dan kita proses hasil inputan form tersebut ke dalam database. Jadi kita akan menyimpannya ke dalam database kita. Jadi untuk tugas kalian silakan pelajari ya, mulai dari halaman 15 ini penanganan form, kalian baca-baca saja dulu. Bagaimana kita form yang kita buat pada buku tamu itu kita akan menyimpannya ya, menangkap variabel form. Nah, ini sebagai latihan kalian bisa coba kerjakan ya. Kalian coba kerjakan, nah nanti kita akan bekerja dengan database, di mana database yang akan kita buat itu menggunakan database MySQL ya. Jadi kita akan membuat database-nya, membuat tabelnya ya. Jadi harusnya untuk
struktur pada database, istilah-istilah database, tabel, dan lain sebagainya, ada file, ada tipe data, dan lain sebagainya. Kalian dapat teorinya di basis data ya, pengantar basis data, mata kuliah pengantar basis data. Jadi ini kalian silakan baca-baca saja, nanti di pertemuan 13 kita akan langsung praktek project yang kita buat ya, seperti itu. Nah, ini kalian baca-baca sampai halaman, harusnya sampai selesai ya. Jadi nah, untuk database itu akan menggunakan sintak SQL ya. Query-query-nya apa saja, kalian bisa pelajari di sini dulu ya. Nah, untuk insert-nya pakai query apa, untuk select pakai query apa ya. Nah, seperti ini. Ini teori semua, ini silakan kalian baca-baca, kalian pelajari. Nanti ini juga ada latihannya ya. Kalian juga bisa coba buat dulu. Nanti kita akan pelajari langsung ke project-nya. Kalau ini kan file terpisah nih. Ini kalian pelajari, kalian kerjakan saja latihannya. Nah, sampai halaman terakhir ya. Jadi untuk materi PDF ini kalian silakan pelajari. Nanti untuk pertemuan 13-nya kita akan langsung masuk ke project 13, 14, 15 ya, seperti itu. Jadi cukup sampai di sini materi pertemuan 11. Salam budi luhur.